sejarah awal mula perintah kurban. Nah, hari ini Bu Eni akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Pada zaman dahulu, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah sampai berusia 70 tahun tetapi belum dikaruniai anak. Setiap hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin." Setiap hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau berkenan memberikan aku keturunan, maka aku akan menuruti semua perintah-Mu." Sampai pada suatu ketika Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di padang pasir yang sangat luas. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Nabi Ismail di padang pasir, ibunya Nabi Ismail pun bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di padang pasir?" Ibrahim pun menjawab, "Ini semua perintah Allah." "Baik, kalau ini perintah Allah, maka kami percaya bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kami." Akhirnya Nabi Ibrahim pun meninggalkan Ismail dan ibunya di padang pasir. Nabi Ismail menangis sampai ibunya pun kebingungan, sehingga ibunya berlari-lari kecil dari Bukit Safa, berlari lagi ke Bukit Marwah, sekali lagi dan lagi sampai 7 kali deh, yang sekarang dikenal dengan sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Ketika ibunya sudah putus asa, akhirnya ibunya pun berdoa, "Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Cukupkanlah kebutuhan kami ya Allah. Kasihan anak kami yang masih kecil ya Allah." Nah, di saat ibunya sedang putus asa dan berdoa kepada Allah, Nabi Ismail pun menangis menjadi-jadi sambil menghentak-hentakkan kakinya. "Aek, aek, aek." Dan disitulah dek, tiba-tiba dari kaki Ismail itu keluar air. Ibunda pun bersyukur, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengeluarkan air ini untuk kami. Ya Allah, jadikanlah air ini menjadi berkah yang sekarang disebut dengan air Zam-Zam." Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Di lingkungan padang pasir itu pun menjadi subur karena adanya air Zam-Zam. Nabi Ibrahim datang dengan keheranan, Allahu Akbar, ternyata sekarang sudah berubah. Nabi Ibrahim pun bertemu dengan Ismail dan ibundanya. Alhamdulillah, karena Allah semuanya tercukupkan, kebutuhan semua tercukupkan. Kalau kita percaya kepada Allah, maka semuanya akan tercukupkan. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim pun bermimpi. Dalam mimpinya Allah memerintahkan, "Wahai Ibrahim, aku akan menagih janjimu bahwa kamu dulu pernah berjanji kepadaku. Kamu akan menuruti perintahku jika kau mempunyai seorang anak. Di sini aku akan menagih janjimu. Sembelihlah anakmu." Nabi Ibrahim pun kaget dek. "Ya Allah, apakah benar ini perintahku?" Nabi Ibrahim belum bercerita kepada anaknya. Akhirnya mimpi yang kedua pun sama. "Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu sebagai bukti bahwa kamu taat dengan perintahku." Kemudian Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya Ismail, "Anakku Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Karena
Karena Ismail itu anak yang soleh, akhirnya Ismail pun bersedia. Ayah, saya bersedia ayah, kalau itu memang perintah Allah. Saya ikhlas ayah. Nah, akhirnya ketika mimpi yang ketiga, Nabi Ibrahim pun akhirnya membawa Ismail. Di perjalanan, Ibrahim dan Ismail itu mendapat godaan yang luar biasa. Ismail, jangan mau disembelih. Itu nanti kalau kamu disembelih, kamu mati loh, kata setan. Karena Ismail anak yang berimannya kuat, akhirnya Ismail pun tidak apa-apa. Semua karena Allah. Karena Ismail anak yang soleh dan imannya kuat, maka Ismail tetap bersikukuh, saya siap, saya ikhlas untuk disembelih sama ayah. Kemudian karena setan tidak berhasil menggoda Ismail, akhirnya setan pun menggoda Ibrahim. Ibrahim, jangan disembelih, itu anakmu, kasihan. Nabi Ibrahim pun juga karena imannya kuat, saya tetap dengan perintah Allah. Karena saya diperintahkan oleh Allah, maka saya akan laksanakan. Setan pun menggoda Ismail dan Ibrahim tidak bisa. Akhirnya setan menggoda ibunya Nabi Ismail. Siti Hajar, itu anakmu dibawa pergi sama Ibrahim ayahnya. Katanya mau disembelih, kasihan loh, masih kecil loh. Katanya perintah Allah. Tidak apa-apa, kalau itu memang perintah Allah, saya ikhlas. Demi Allah semuanya akan aku korbankan. Nah, ibunya Nabi Ismail. Ketika sampai di suatu tempat, Nabi Ibrahim dan Ismail hendak melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ikhlaskan anakku demi Engkau ya Allah. Semoga semuanya ini akan mendapat pelajarannya. Nah, karena Allah sudah melihat keseriusan Nabi Ibrahim yang akan menyembelih Ismail, akhirnya Ismail pun tidak jadi disembelih dan semuanya itu diganti oleh Allah dengan kambing yang sekarang kita kenal dengan kurban. Nah, itulah anak-anak tentang hikmah kurban pada cerita hari ini. Jadi kalau kita semuanya ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Demikian cerita dari Bu Eni, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.